Kalau backgroundnya putih, berarti tulisannya yang kontras dari warna putih. Bisa warna, kalau putih banyak ya, kita bisa warna apa aja, yang penting warnanya sedikit gelap. Kalau warnanya terang, kita bisa kasih shadow, kasih bayangan. Jadi tulisan itu bisa dikasih bayangan. Kalau kita di Pixlab itu ada shadow. Kalau di Canva, jadi kalau misalnya tulisannya terang, backgroundnya juga terang, itu dikasih shadow atau dikasih garis pinggir. Contohnya samping-sampingnya ada. Lihat yang backgroundnya agak gelap ya, Mas. Rata-rata kalau BPRG, nah contohnya sebuah pemuda ini. Nah, itu. Sebenarnya emang paling mudah ya. Paling mudah itu background itu warna putih. Paling netral warna putih. Kalau misalnya kayak ini, apa namanya, banner. Banner ini backgroundnya gelap. Berarti tulisannya harus yang terang. Nah, bisa warna putih, bisa warna kuning. Kalau hijau sama bisa kita bacanya. Contohnya nih, tulisan nama Gus Iwanul Arifin. Belakangnya backgroundnya putih, tapi ada hitam-hitamnya. Jadinya tulisannya kurang kelihatan. Coba kalau tulisan Gus Iwanul Arifin itu warnanya kuning, kelihatan nggak? Lebih kelihatan. Kalau dihapus malah lebih bagus ya. Contoh di sini backgroundnya putih, tulisannya terang, warna-warni. Ada warna kuningnya, ada warna merahnya, ada warna birunya, ada warna hijaunya. Nah, di situ supaya tulisan itu tetap jelas kelihatannya, dikasih garis pinggir, kemudian dikasih shadow, dikasih bayangan. Kelihatan di pinggir-pinggir tulisan itu ada bayangannya. Ya, itu supaya tulisan kita terlihat jelas. Kemudian selain itu, antara tulisan itu kita harus tahu mana yang harus ukurannya besar, mana yang harus ukurannya Al-Quran. Itu nggak usah besar-besar. Karena apa? Dari akun Instagramnya udah ada namanya BPRG Metro, kemudian udah ada logonya. Berarti orang sudah tahu dong kalau ini postingan punya Rodotul Quran. Nama Rodotul Qurannya nggak usah gede-gede. Nah, kemudian yang harus kita besarkan itu apa? Eventnya. Pada saat kita posting itu eventnya apa? Hari Sumpah Pemuda. Berarti yang harus kita besarkan tulisannya adalah tulisan Hari Sumpah Pemudanya. Nah, contoh lagi dari banner ini. Nah, jadi seminar dan pelatihan sama media Pondok Lampung beda nggak besarnya? Beda. Nah, di situ kita bisa lihat berarti yang ditonjolkan di sini adalah sebenarnya, kalau menurut saya pribadi, yang harusnya dibesarin apanya? Seminar dan pelatihannya. Harusnya yang lebih besar itu seminar dan pelatihannya. Kemudian media Pondok Lampung dan cabang tulang bawangnya itu lebih kecil di bawahnya. Contohnya seperti itu tadi, selamat memperingati Hari Sumpah Pemudanya yang besar. Tanggalnya 28 Oktober 2022. Itu informasi yang gak terlalu penting sebenarnya, karena orang sudah tahu kalau Hari Sumpah Pemuda itu 28 Oktober 2022. Dan juga di Instagram itu kan ada tanggalnya. Di bawah situ ada tulisannya Oktober tanggal 28. Jadi sebenarnya tanggal itu nggak perlu terlalu besar tulisannya. Maka yang besar cukup Hari Sumpah Pemudanya. Kemudian di dalam sebuah pamflet, di zoom out Mas, biar kelihatan semua. Jangan sampai di dalam satu pamflet itu semuanya penuh gambar. Harus ada kita kasih bagian yang kosong juga. Istilahnya ruang bernapas, kata Mas tadi, boleh. Jadi ibaratnya itu jangan nyampe sesek, editan kita, gambar kita itu jangan nyampe sesek. Kalau bisa kasih ruang kosong, misalnya di atas tuh, di samping logo itu kosong. Atau kalau kita mau ngasih backgroundnya foto, itu fotonya dibikin nggak samar-samar aja. Itu kan backgroundnya ada foto-foto tuh, ada foto banyak orang. Cuman kita buat jadi samar supaya apa? Supaya backgroundnya tetap terlihat putih. Walaupun sebenarnya putihnya nggak putih-putih banget, ada foto orang di belakangnya.
Oke, coba lihat postingan yang lain. Multi post. Jadi ini kalau kita geser ke sampingnya ada slide. Nah, ada juga model postingan seperti ini. Ketika kita geser itu dia kayak nyambung antara yang sebelumnya sama yang setelahnya. Sebenarnya kalau di HP gitu, jadi terlihat nyambung. Kembali ke slide yang pertama tadi. Nah, di sini bisa juga kayak logo pesantren. Itu sebenarnya nggak harus juga ditampilkan, nggak harus selalu. Ada kalanya ketika kita buat postingan itu logo itu harus dicantumkan. Ada kalanya enggak juga. Contohnya kayak di sini hanya diberi hashtag PPRQ juaranya. Itu saya bikin hashtag itu kalau misalnya PPRQ dapat juara. Misalnya habis lomba apa. Nah, terus kalau naruh foto-foto bersama kayak gitu, ya nggak kita edit. Kalau bisa jangan cuma ditaruh tempel doang foto, tapi dikasih bingkai. Nah, jadi di atas foto itu kan ada bingkai putihnya tuh. Ada bingkai putihnya, terus kemudian ada shadow-nya. Jadi seolah-olah foto itu timbul, ya kan? Seolah-olah foto itu timbul. Jadi lebih menarik dilihat dibandingkan hanya foto yang ditempel di kertas putih atau di lembar putih. Itu sebenarnya backgroundnya itu ada logonya di background putihnya, cuman nggak kelihatan. Kalau sampai ngeliat di HP sekarang, di Instagram PPRQ Metro, itu di belakang putihnya itu ada logonya, cuman samar. Kita buat samar logo PPRQ-nya. Kalau di laptop kelihatan guys. Nah, ada logo PPRQ-nya, cuman samar. Kemudian, nah, akun sosial media juga itu kita harus cantumkan. Lebih bagusnya sebenarnya kita akun sosial media itu antara Instagram, Facebook, YouTube kalau bisa sama namanya. Misalnya namanya PPRQ Metro, ya semuanya berarti channel YouTube-nya, terus Instagram-nya, terus Facebook-nya itu sama biar bisa